dari supplier itu kecil. Menurut informasi, bukan saya, menurut informasi dari beberapa pihak terkait direksi uang yang ada di Bank Prima ini sekitar 600 miliar ke atas. Hampir malah ada yang bilang sekitar hampir 1 triliun. Nah, sedangkan PKPU yang diajukan supplier 26 itu ada dua supplier. Yang satu nominal tagihannya utang itu 3,8 miliar, yang satu 13,8 miliar. Dibandingkan dengan uang yang ada di deposito yang masih ditahan oleh Bank Prima ini, itu jauh, sekitar 17 sampai 18 miliar, sedangkan yang ada di Bank Prima sampai hampir 1 triliun. Nah, janganlah seperti ini mengorbankan hanya utang yang kecil itu, mengorbankan seluruhnya itu. Untuk kawan-kawan sendiri berapa sih yang sempat total dari apa yang harus diberikan? Kalau menggaji karyawan kurang lebih kalau total seluruhnya itu hampir 20 miliar lah. 20 miliar. Ya, sekitar itu. Sekitar masih itu. Kecil ya dari ya masih kecil jauh. Iya. Itu ya. Jadi satu teman-teman ini pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus aktif sebenarnya ya. Di situasi kondisi seperti ini harus aktif. Gini Mas Anam ya. Jadi kita harus belajar dari kejadian yang ada di Sritek. Kenapa di Sritek itu lolos sampai karena tidak sampai pertama kali awal muncul PKPU itu, awal muncul digugatnya dari pemohon intervensi dari pemohon PKPU yang ada di sana. Itu tidak ada pengawalan dari pekerja. Tidak tahu, harusnya kita selaku imbas korban yang berdampak itu harus melakukan intervensi. Walaupun memang dalam undang-undang PKPU tidak ada tidak boleh diintervensi, tapi kita sebagai imbas juga harus. Wong keputusan aturan hukum itu bukan Al-Qur'an, ya harus kita kecuali kalau Al-Qur'an lalu kitab suci lah. Tidak bisa kita membantah. Tapi kalau itu hanya sebatas aturan manusia, mana yang harus diutamakan terkait asas kemanusiaan itu yang harus diutamakan seperti itu. Luar biasa. Jadi terus kemudian mengetahui bahwa aset jaminan yang ada di bank ini sedemikian besar, akhirnya teman-teman setelah sana mau berjuang di sini. Soalnya kita harus fokus ke bank ternyata karena uangnya di sini lah. Jadi sampai saat ini kita melakukan upaya itu. Tapi perkara 27 kali kembali PKPU alhamdulillah dicabut dengan dukungan kawan-kawan yang kemarin alhamdulillah dicabut, perusahaan mencabut sendiri ya. Alasannya itu saya tidak menerima alasan apapun, katanya kepingin untuk mempertahankan, tapi mempertahankan malah mengajukan PKPU sendiri. Itu saya sudah itu berita kabar-kabar yang untuk yang 26 ini masih kita kawal tanggal 18 permohonan intervensi kita, nanti keputusannya diterima apa tidak. Ini yang harus kita kawal nanti. Terus hari ini akhirnya ke Surabaya, Bank Prima di sini bersama kawan-kawan ribuan dan menutup. Bisa dilihat teman-teman, ini penuh di seberang jalan, dari seberang jalan Bank Prima hingga masuk gang sana, ini penuh dari kawan-kawan pakerin. Ya itu juga tadi terlihat kawan-kawan dari daerah lain, dari Surabaya, Gresik, kemudian Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan juga terlihat hadir hari ini untuk memberikan support perjuangan dari kawan-kawan ini. Dan tadi Bung Sugianto masuk ke dalam ikut gini. Gimana? Alhamdulillah kita harus mencari solusi, win-win solution. Jadi pihak bank itu tidak ingin terjerat masalah hukum karena diawasi oleh OJK, LPSK, dan Bank Indonesia. Jadi, dan ini kita tadi koordinasi, semua direktur sepakat untuk menggaji hak-hak karyawan. Tetapi terkendala aturan yang Bank Prima, aturan perbankan pihak Bank Prima juga tidak gegabah, takut akan terjebak masalah. Nah, tadi kita memenuhi solution. Kita berdasarkan surat, memang para direksi ini sudah
apa itu sepakat untuk memang membayar, sudah ada itikat baik untuk bayar, tapi uangnya keterkendali. Nah, nanti pihak bank akan berkoordinasi dengan OJK, dengan LPSK, dan dengan apa itu Bank Indonesia terkait surat itu, apakah bisa uang ini akan ditransfer langsung ke nomor rekening karyawan. Nah, semoga saja ini menjadi win-win solution dan semoga gaji karyawan bisa terbayar. Seperti itu. Luar biasa. Ini jadi ini edukasi bagi kita semua teman-teman buruh, pertama bahwa situasi seperti ini yang mengancam kita PHK, yang kita sebagai buruh bisa terancam tidak mendapatkan hak itu bisa datang kapan saja. Iya. Ini padahal beberapa sebenarnya tidak sehat-sehat saja ya perusahaan. Iya, betul. Jadi begini, ada pelajaran yang kita petik dari beberapa apa tuh perkara-perkara ini, kasus-kasus seperti ini. Tolong berserikat itu penting. Karena apa? Tanpa berserikat tidak akan kita ada perlindungan secara hukum. Jadi berserikat itu sangat penting sekali kalau terjadi permasalahan yang seperti ini. Karena apa? Kalau tidak kita kawal dengan biaya pengadilan, kalau kita nyewa pengacara berapa? Puluhan juta. Kalau serikat punya legalitas sendiri yang bisa memperjuangkan hak-hak dari pekerja itu sendiri. Jadi kasus-kasus seperti ini kalau tidak kita kawal secara kontinu, akan ribuan karyawan akan berimbas. Ini kalau 1.800 karyawan, 1.800 orang ya kalau karyawan saja. Kalau punya anak 2, istri, orang tua, bisa angka 1.800 ini kalau terjadi seluruh PHK massal bisa mencapai belasan ribu yang berlipat-lipat yang berdampak. Jadi ini juga saya mohon juga perhatian dari pemerintah. Jadi pemerintah itu harus melihat warganya seperti harus turun tangan lah. Ini rakyatmu, jangan biarkan berjuang sendiri. Iya, berjuang sendiri sampai gini, turunlah. Seperti itu. Baik, luar biasa teman-teman. Jadi ini tadi podcast kita, podcast outdoor kita bersama kawan-kawan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia yang berada di Mojokerto yang sudah tengah berjuang, dan tadi seperti tadi kronologinya yang luar biasa, dan ini sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita semua untuk benar-benar berserikat dengan sebenar-benarnya. Berserikat tidak cuma cukup merasa bayar kos, jangan itu tidak malah kurang menguatkan. Jadi gini, COS itu memang kita bayar setiap bulan, itu sudah dilindungi undang-undang 21/2000 ada. Memang COS itu kita manfaatkan untuk apa? Ya itu. Kalau kita berdiri sendiri bayar puluhan bahkan ratusan, lah inilah uang COS ini kita pergunakan ya untuk administratif, untuk perjuangan, untuk melakukan proses. Bila kita terkena masalah hukum, ya itu yang kita pakai. Jadi kita sudah siap, terorganisir lah memang. Tapi ya tidak menyimpang dari undang-undang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat berjuang kawan-kawan Pakrin. Dan dari apa yang disampaikan Gianto tadi, insya Allah ini akan berhasil. Amin. Insya Allah akan berhasil. Karena direksi sudah mengiyakan untuk memberikan hak-haknya kawan-kawan, hanya terganjal oleh aturan perbankan saja, dan dengan juga dibantu bersama DPW, DPW tadi yang terlihat turun, mudah-mudahan bisa melakukan lobby ke pihak-pihak terkait, dan pada akhirnya teman-teman mendapatkan haknya lagi. Dan yang lebih penting perusahaan bisa kembali beroperasi, karena ini perusahaan tidak ada masalah sebenarnya. Ada lagi ini yang paling terpenting. Kita juga di FSPMI melalui pimpinan kita, mengapa ini juga tuntutan kita di Mei Day kemarin, yang sudah kita suarakan bertahun-tahun, yang jaminan pesangon. Ini yang paling penting. Jadi ide-ide jaminan isu-isu jaminan pesangon kenapa kok penting? Selagi kita ada masalah, selagi kita ada masalah, banyak kawan-kawan di PT
Rama Gloria, di KMI dan banyak lah. Ya. Sampai orang meninggal, pesangon belum clear. Nah, kalau jaminan pesangon ini ada, wah geger-gegero, ada penanam saham, pemegang saham ini berantem, tapi sudah ada jaminan kita di bank, yaitu apa, jaminan pesangon sudah terlindungi pekerja itu. Nah, ini juga yang kita tuntut nanti, uang deposito perusahaan PT Pakrin ini agar sisa dari sisa dari saldo tersebut kita masukkan ke dalam jaminan pesangon karyawan, supaya nanti bila di kemudian hari terjadi perselisihan atau terjadi kepailitan dan sebagainya, itu hak-hak kita sudah terakomodir tanpa perlu ribet sama sini seperti itu. Paling utama jaminan pesangon itu. Karena apa? Hanya perusahaan-perusahaan besar yang sudah diatur dalam Undang-Undang 13 2003, yaitu istilahnya itu ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Hanya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan penanam modal asing yang menerapkan itu. Tapi perusahaan-perusahaan PMDN, penanam modal dan tidak ada yang menerapkan itu. Dan itu pun juga tidak diwajibkan, itu yang menjadi masalah. Jadi kita perlu memang menyuarakan isu jaminan pesangon kepada pemerintah, termasuk termasuk tuntutan May Day kemarin, 2025 kemarin. Oke, terima kasih teman-teman, karena di sini kameramen saya sudah keringetan kayaknya. Demikian podcast kita kali ini bersama kameramen kita Bung Ipang dan Bung Gianto. Sekali lagi mudah-mudahan perjuangan ini berhasil dan perusahaan kembali bekerja seperti beroperasi seperti semula, dan ya kembali seperti semula, bekerja seperti kemarin-kemarin, dan tanpa perlu takut kita di PHK karena perusahaan ini baik-baik saja. Terima kasih teman-teman. Demikian podcast Kawan Juang kita episode ke-9 kalau nggak salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Alhamdulillah. Tahu masane memang. Jenenge podcast